teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penyuluh pertanian untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Di bawah ini termasuk tanaman subsektor perkebunan adalah kecuali titik-titik. A. Kelapa, B. Cengkeh, C. Jambu mete, D. Mangga, E. Lada. Jawaban: tanaman perkebunan merupakan tanaman yang ditanam dengan jangka waktu yang cukup lama. Pada dasarnya, subsektor perkebunan memiliki karakteristik tanaman yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang dapat dipanen satu kali dalam siklus 1 tahun. Sedangkan tanaman tahunan membutuhkan waktu yang panjang dan dapat dipanen lebih dari 1 kali. Contoh tanaman subsektor perkebunan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao, teh, lada, jambu mete, dan cengkeh. Mangga termasuk tanaman subsektor hortikultura. Soal berikutnya, kegiatan identifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai dalam penyusunan program penyuluhan pertanian adalah A. Penetapan tujuan, B. Perumusan keadaan, C. Penetapan masalah, D. Penetapan rencana kegiatan, E. Penyelesaian masalah. Jawaban: penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini atau faktual dengan kondisi yang akan dicapai. Soal berikutnya, program Kementerian Pertanian untuk mengembangkan perkebunan sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas, peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekebun adalah A. Sikomandan, B. Gratix, C. Gedor Horti, D. Grasida, E. Propaktani. Jawaban: pengembangan perkebunan dilakukan melalui gerakan peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing atau Grasida. Perkebunan diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas, peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekebun. Soal berikutnya, segala upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang atau lahan yang masih ada di perkantoran, meliputi lahan perkarangan, lahan tidur, pagar, bahkan dinding serta atap suatu bangunan guna menghasilkan produk-produk pertanian disebut A. Pekarangan pangan lestari, B. Urban farming, C. Family farming, D. Smart farming, E. Precision farming. Jawaban: urban farming atau pertanian perkotaan merupakan segala upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang atau lahan yang masih ada di perkotaan, meliputi lahan pekarangan, lahan tidur, pagar, bahkan dinding serta atap suatu bangunan guna menghasilkan produk-produk pertanian. Namun demikian, pertanian perkotaan sangat berbeda dengan pertanian di pedesaan. Pertanian perkotaan tidak hanya terkait dengan pemenuhan bahan pangan masyarakat di perkotaan, pertanian perkotaan terkait pula dengan aspek lingkungan, kenyamanan, dan estetika serta keindahan. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penyuluh pertanian.
Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.